Mayer Amschel Rothschild lahir pada tahun 1744 di Frankfurt, Jerman. Dia berasal dari keluarga Yahudi Ashkenazi. Nama Rothschild sendiri diambil dari pendahulunya pada tahun 1577 yang namanya berasal dari bahasa Jerman, Zum Rothenschild, yang berarti perisai merah. Nama ini diambil dari lambang rumah tinggal keluarga Rothschild selama beberapa generasi. Karena memang rumah tinggal di daerah tersebut waktu itu diberi tanda lambang yang berbeda-beda. Ayah Mayer sendiri ialah pedagang serta membuka jasa penukaran mata uang. Inilah yang membuat Mayer mengerti bagaimana caranya menyortir koin yang dapat menarik pembeli. Mayer saat itu masih belajar tentang bisnis, tetapi ayah Mayer sendiri sudah meninggal. Inilah yang memaksa Mayer untuk terus bekerja keras. Mayer memulai karirnya dengan menjualkan koin emas yang langka kepada pangeran Eropa yang bernama William. Keluarga kerajaan memang sudah sering berlangganan koin kepada ayah Mayer. Pangeran William pada saat itu setelah kematian ayahnya, dia mencari seseorang yang bisa membantunya serta mengelola hartanya. Dia mempekerjakan Mayer pada tahun 1769 yang bertugas untuk mengawasi pengoperasian properti dan pengumpulan pajaknya. Karena hal inilah yang membuat Mayer menjadi sangat kaya hingga membangun dinasti keluarga Rothschild-nya sendiri, yang menjadi opsi terkuat dan paling penting dalam pembiayaan dan perbankan di Eropa pada masa itu. Ya, bisa dibilang kekayaan keluarga Rothschild ini hasil dari kecerdasan finansialnya dan kekayaan Pangeran William. Mayer memiliki 10 orang anak, diantaranya adalah 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Yang mana hanya kelima anak laki-laki inilah yang diberi tugas untuk membesarkan dinasti keluarga ini. Kelima anak laki-laki ini ialah Amschel, Solomon, Nathan, Karl, dan James. Sebelum meninggal, Mayer memberikan wasiat kepada kelima anak laki-lakinya untuk selalu menangani keuangan keluarga dan membuat sistem di mana hak milik dan keturunan perempuan tidak boleh diwariskan secara langsung. Inilah yang menjadi alasan mengapa terjadinya pernikahan antar anggota keluarga aja. Giving advice to our sons, Mama, that the doctor cannot give. Remember, unity is strength. All your lives you must stand by one another. No one brother must be allowed to fail while another brother succeeds. Your 5 banking houses may cover Europe, but you will be one firm. Setelah meninggal, dinasti dan bisnis keluarga ini dilanjutkan oleh kelima anaknya ini. Amschel melanjutkan dinastinya di Frankfurt, Jerman. Solomon mendirikan dinastinya di Wina, Austria. Nathan mendirikan dinastinya di Inggris. Karl mendirikan dinastinya di Napoli. Dan yang terakhir, James mendirikan dinastinya di Perancis. Mereka memegang kendali penuh untuk mengatur perekonomian setiap negara. Di sini, Nathan Mayer ialah anak ketiga Rothschild yang membawa dinasti ini ke puncak kesuksesan. Walaupun Nathan ini dikenal karena kecerobohannya, bahkan semua orang tidak mengira bahwa dia yang akan membawa kesuksesan itu. Nathan membuka bisnis tekstil di Manchester di umurnya ke-21 tahun. Dengan membawa modal 20.000 euro atau setara dengan kisaran 2,2 juta euro sekarang, atau apabila dirupiahkan di zaman sekarang dengan 37 miliar, yang berubah hingga keuntungan menjadi 60.000 euro, yang mana bisnis tekstilnya ini berkembang menjadi pesat. Nathan juga mendirikan banknya yang bernama N.M. Rothschild & Son, yang selalu memberikan kredit kepada pemerintah Inggris bahkan saat mengalami krisis. Selain perbankan serta bisnis tekstil, ternyata Nathan adalah seorang yang aktif di bidang sosial, seperti membangun industri asuransi, membangun perkumpulan Yahudi, hingga membangun sekolah gratis untuk kaum Yahudi di London. Selama Perang Napoleon, bank tersebut mengelola subsidi yang diberikan pemerintah dan meminjamkan dana untuk membayar pasukan Inggris. Bagi keluarga Rothschild, perang adalah keuntungan, di mana mereka dapat mendagangkan kebutuhan-kebutuhan selama perang, seperti gandum, kapas, bahkan senjata. Bahkan, kesuksesan Nathan ternyata menjadi bibit untuk cara berpikir keturunannya. Lionel Walter ialah cicit dari Nathan Rothschild, yang mana nama Nathan sendiri juga ialah nama yang dipakai untuk ayahnya Lionel sendiri. Lionel sangat berbeda dengan keluarga-keluarga lainnya. Pada usianya yang ke-21 tahun, dia bekerja di perusahaan perbankan milik ayahnya selama 19 tahun dengan rasa yang tidak puas, dikarenakan dia tidak cukup mahir dalam bidang keuangan. Walaupun keluarganya memiliki bank yang sangat sukses. Pada usianya ke-40 tahun, akhirnya dia diizinkan untuk berhenti bekerja. Ayahnya memberikan modal kepada Lionel untuk membangun museum zoologi. Museum ini bisa dibilang salah satu keberhasilan yang Lionel capai. Sampai pada akhirnya,
Pada tahun 1914, Inggris mendeklarasikan perang kepada Kesultanan Utsmaniyah. Hal ini didorong oleh keinginan kuat oleh anggota kabinet Herbert Samuel di Inggris, yang mana ia adalah seorang Zionis yang mengusulkan dukungan serta ambisinya terhadap Zionis agar mendapatkan dukungan dari orang Yahudi dalam peperangan tersebut. Dan pada tanggal 2 November 1917, Lionel Walter menerima surat dari Kementerian Luar Negeri Inggris. Dalam surat tersebut berisikan dukungan penuh dari Inggris atas berdirinya rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Perang yang terjadi hingga saat ini merupakan salah satu bentuk dari penuntutan tanah yang telah dijanjikan oleh Inggris pada masa lampau. Pada abad ke-20, dinasti keluarga Rothschild mengalami penurunan jumlah kekayaan. Perbankan keluarga ini menutup beberapa cabang, seperti cabang Napoli yang ditutup pada tahun 1863, perbankan di Frankfurt Jerman pun ditutup pada tahun 1901, dan cabang Wina Austria ditutup pada tahun 1938 setelah invasi Nazi ke Austria. Pada akhirnya yang tersisa hanya cabang London yang dipegang oleh Edmund, dan cabang Paris yang dipegang oleh sepupunya yaitu David. Mereka berhasil mengembangkan dinasti keluarganya kembali dan memperluas penguasaan di bidang jasa keuangan, real estate, pengembangan, energi, dan kegiatan amal. Serta keluarga ini juga memiliki banyak kilang anggur di seluruh negara. Para keturunan Rothschild ini terus-menerus membiayai operasi bisnis secara global dan terus berkontribusi pada ilmiah, kemanusiaan, budaya, dan bisnis.